Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel, Yusrizal Yusof. Dan apa khabar anda semua? Harap-harap sihat saja hendaknya. Dan pada hari ini aku nak cerita sikit tentang Twitter yang aku jumpa semalam. Okey, Twitter dia daripada Hanaya Naftali. Dia kata Israel's ambassador to Singapore said Israel wants to establish relations with Southeast Asia Muslim majority nations. Together, we can create a better future for our peoples. So aku pun pergilah cari dekat Google lah. Aku jumpa satu posting daripada Suara Kontemporari Cosmo. Okay, yang dipost pada 19 Jun. Hari ni 20 bulan. So semalam lah dia post ni. Tajuk dia, Israel mahu jalinkan hubungan dengan Malaysia, Indonesia, Brunei. Duta Israel di Singapura menyatakan Israel bersedia menjalinkan hubungan baik dengan 3 negara Islam di Asia Tenggara. Lapor akhbar The Jerusalem Post kemarin. Okey, berita ni daripada Jerusalem Post Korang boleh pergi ke Jerusalem Post, korang boleh tengok lah. Okey, kita tak ada pertalian rasmi Malaysia, Indonesia, Brunei memang tak ada pertalian rasmi dengan Israel ni. Okey. Kata duta Israel ni lagi, Sagi Karni ni, dia cakap kritikan daripada pemimpin 3 negara itu adalah tidak jujur dalam mengkritik tentang keganasan yang orang telah lakukan terhadap warga Palestin dan tidak berasas. Keadaan sebenar konflik yang disifatkan Karni sebagai konfrontasi antara Israel dengan Hamas dan bukannya Israel terhadap semua warga Palestin. Habis yang korang pergi bunuh semua warga Palestin tu, apa cerita kan? Jadi apa pendapat korang guys tentang Israel nak menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara kita ni iaitu terutama sekali Indonesia, Malaysia dan Brunei ni. Jadi apa pendapat korang? Korang boleh nyatakan di komen dekat bawah Okay guys, hari ni aku nak buat satu reaction berkenaan dengan video yang bertajuk mengagumkan Indonesia jadi perbincangan negara di dunia. Video ini aku dapat daripada channel yang bernama Point yang mendapat subscriber sebanyak 1.58 million. Description dia, Point ni singkatan daripada Politik Indonesia. Okay, it's a political channel that's offering quality news and informative about social and political issues in Indonesia. Okay guys, korang jangan lupa subscribe kepada Point channel ini. Di sini ada disertakan links Instagram dan Facebook. Okay guys, jom kita react video ini. Buat persediaan macam biasa. Kita mulakan reaction ini dari sekarang. 1, 2, 3. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak Rasa Pancasila. Kita tidak tahu mau kemana kita. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang disebut itu agamanya seperti Indonesia. Nah, juga beragama. Tidak ada di dunia manapun, tidak ada. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Stop jap. Pancasila guys negara Indonesia mempunyai Pancasila. Pancasila ni aku ada baca sikit lah hari tu dia punya berkenaan Pancasila ni Panca ni bermaksud 5 sila tu bermaksud dasar ataupun prinsip. So itulah yang diterangkan oleh Bapak Presiden Jokowi tadi Okey guys, kita lanjut. 1, 2, 3. Ketika Indonesia membuat iri negara lain karena memiliki Pancasila. Jatah negara Bahwa Pancasila itu adalah Bapak Soekarno. benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang dinamis. Negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman seringkali menjadi perhatian dunia. Sebab dengan memiliki lebih dari 700 suku dan 1.100 bahasa lokal, 700 suku menjadi negara pemilik budaya terbanyak di dunia. Meskipun begitu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan semuanya. Dan tentunya
dengan asas Pancasila. Asas Pancasila. Pancasila adalah sebuah karya besar para founding fathers bangsa Indonesia sebab dapat meracik sebuah ideologi jalan tengah di luar ideologi Islam dan sekuler liberal Barat, di mana ideologi ini tidak dimiliki oleh negara lain. Tak dimiliki oleh negara lain, guys. Negara lain yang mengamati perkembangan Pancasila, mengaguminya, dan bahkan sebagian lain ada negara yang ingin meniru ideologi Pancasila sebagai ideologi kita stop jalan sekejap. tengah. Malah ada negara lain yang ingin meniru ideologi Pancasila Indonesia ni. Okey, kita teruskan, guys. Nah, dalam hal ini, Presiden Joko Widodo pernah mengaku jika dari kunjungannya ke beberapa negara di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, Pancasila selalu menjadi bahan perbincangan. Menurutnya, pengakuan beberapa negara menyebut Indonesia mampu dengan baik menyatukan 17.000 pulau dan keberagaman 17.000 dengan Pancasila. 17.000. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia. Selain itu, Mantap. Presiden Jokowi juga mengatakan jika ni bangsa-bangsa suku kaum lain mana, merasa kagum dan iri terhadap Marsikal. Indonesia karena memiliki banyak keberagaman, di mana hal Wah, itu tidak Bapak dimiliki Presiden oleh turut negara manapun menari sekali, di dunia. Tidak ada negara manapun di dunia ini begitu ragam agamanya seperti Indonesia. Dengan beragam agama, gak ada. Betul? Salah satu negara yang mengagumi akan Pancasila ialah Afghanistan. Menurut penasehat dan anggota eksekutif Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan, Abdul Hakim Mujahid, Indonesia mempunyai pondasi yang baik dalam menjaga keutuhan bangsa dengan mengedepankan moralitas dan pluralitas. Ia pun ingin belajar dan menerapkan hal itu di negaranya. Stop sekejap, Mas. Stop sekejap. Okey, Afghanistan pun dia nak belajar tentang Pancasila ni daripada Indonesia. Macam mana Indonesia ni dapat menyatukan, kalau tak silap aku tadi dia cakap 17,000 pulau, menyatukan semua sekali masyarakat Indonesia. 17,000 aku ada dapat info kata 18,000 Jadi yang mana satu guys, korang boleh bagi komen di bawah nanti. Okey, kita teruskan, guys. Certainly, we have discussed the matter of peace and reconciliation in Afghanistan in regarding that great experience they have here. Afghanistan in the country Indonesia, with in this country that they are living in harmony and tolerance and coexistence. How to learn all these things and give back to our country. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pancasila juga telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Sudah sepatutnya kita bangga memiliki Pancasila. Sebab Pancasila mampu menjadi perekat yang kuat bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Salah satu wujud dari Pancasila ialah toleransi dalam hidup beragama. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 6 agama guys dan Konghucu, serta membebaskan setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Sebagai generasi penerus bangsa, tidak ada salahnya kita berperilaku dan berjiwa Pancasila, yakni dengan saling menghormati kebebasan beragama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, serta sekejap guys, kita stop dulu. Bhinneka Tunggal Ika tu apa Kalau korang boleh terangkan, nanti korang boleh bagi komen kat bawah Bhinneka Tunggal Ika tadi aku, kalau tak silap aku dengar tadi lah. Okey, kita teruskan guys. Go. Jaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Semangat guys. Habis. Okey guys, itulah dia tadi video berkenaan dengan Indonesia jadi perbincangan negara di dunia. Tapi itulah dia punya Pancasila tu Pancasila tu yang dapat menguatkan dan menyatukan rakyat Indonesia ni
Okay guys, itu saja reaction aku berkenaan dengan video ini. Jangan lupa subscribe kepada Point channel ini, dan sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.